Halo rekan-rekan sekalian, saya Muhammad Alif Ramadiska. Saya merupakan mahasiswa Computer Science di BINIS Online Learning dengan NIM 26022377870. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementation of heuristic evaluation to identify usability problems in the Access by KAI application. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau jelasin dulu apa saja yang akan kalian dapatkan dari sesi ini. Di akhir sesi nanti, harapannya kalian bukan cuma paham teori, tapi juga bisa langsung mengaplikasikannya. Kalian akan belajar bagaimana menggunakan konsep usability untuk mengevaluasi sebuah aplikasi nyata. Jadi bukan sekedar konsep, tapi benar-benar praktik. Lalu kemudian kalian juga akan bisa mengidentifikasi masalah usability menggunakan metode heuristic evaluation, di mana ini metode yang cukup powerful, apalagi kalau kita belum punya akses ke user secara langsung. Selanjutnya, kita akan belajar menganalisis masalah pada user interface. Jadi bukan cuma tahu ada masalah, tapi juga paham kenapa masalah itu terjadi berdasarkan prinsip-prinsip usability yang sudah ada nanti. Setelah itu, kalian juga akan belajar bagaimana memberikan solusi desain. Jadi bukan hanya mengkritik, tapi juga bisa memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih terarah dan punya tujuan. Dan yang terakhir, kalian akan memahami bagaimana usability itu bisa berdampak ke efisiensi, efektivitas, dan juga kepuasan pengguna. Jadi kalian bisa melihat kenapa hal-hal ini penting banget dalam sebuah produk digital. Jadi secara keseluruhan, sesi ini dirancang supaya lebih praktis, aplikatif, dan semoga bisa kalian pakai juga ke depannya buat untuk project maupun pekerjaan nanti. Oke, sekarang kita bahas tentang usability. Secara sederhana, usability itu adalah cara kita menilai apakah sebuah aplikasi itu benar-benar bisa membantu user mencapai tujuannya dengan efektif, efisien, dan juga terasa nyaman digunakan. Jadi aplikasi yang usable atau bisa digunakan itu bukan cuma terlihat bagus, tapi yang mudah dipahami juga. Terus tidak membingungkan dan juga benar-benar bekerja sesuai ekspektasi penggunanya. Nah, untuk mengukurnya, ada beberapa atribut utama yang bisa dan biasanya dipakai. Yang pertama ada effectiveness. Ini menentukan apakah user berhasil menyelesaikan tugasnya atau tidak. Yang kedua ada efisiensi, seberapa cepat dan mudah mereka menyelesaikan tugas tersebut. Yang ketiga ada satisfaction. Di sini apakah pengalaman menggunakan aplikasi itu terasa nyaman dan menyenangkan. Lalu ada runability, seberapa cepat user bisa memahami cara menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian memorability, apakah user masih ingat cara menggunakannya setelah lama tidak dipakai. Dan terakhir ada errors, di mana seberapa sering user melakukan kesalahan dan seberapa mudah mereka bisa recover dari kesalahan tersebut. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa usability itu bukan cuma soal bisa dipakai, tapi juga seberapa baik pengalaman yang dirasakan user saat menggunakannya. Sekarang kita masuk ke heuristic evaluation. Heuristic evaluation merupakan metode evaluasi usability yang sifatnya cukup cepat dan praktis, di mana kita sebagai evaluator menilai sebuah interface berdasarkan sekumpulan prinsip atau aturan umum yang disebut heuristics. Jadi alih-alih langsung ke user testing, kita bisa lebih dulu mengidentifikasi potensi masalah dari sisi desain dengan kacamata usability. Cara kerjanya, kita akan menelusuri interface aplikasi, lalu mengecek apakah desain tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip usability atau belum. Dari situ, kita bisa menemukan masalah-masalah yang mungkin mengganggu pengalaman user. Nah, ada 10 prinsip utama yang biasanya digunakan. Mulai dari bagaimana sistem memberikan feedback ke user, lalu ada apakah sistem menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan dunia nyata, lalu apakah user memiliki kontrol dan kebebasan dalam menggunakan sistem, apakah desainnya konsisten dan mengikuti standar yang umum, lalu apakah sistem mampu mencegah terjadinya error, lalu apakah user bisa mengenali informasi tanpa harus mengingat, terus apakah sistem fleksibel dan efisien untuk berbagai tipe user, dan juga apakah tampilannya sederhana dan tidak berlebihan. Lalu juga ada bagaimana
Sistem membantu user mengenali, memahami, dan memperbaiki kesalahan atau error. Dan yang terakhir, serta apakah tersedia bantuan dan dokumentasi yang jelas dalam sistem atau aplikasi tersebut. Jadi di sesi ini kita akan menggunakan prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar untuk mengevaluasi aplikasi Access by KAI. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari heuristic evaluation. Dari sisi kelebihan, metode ini terkenal cukup praktis dan hemat biaya. Kita tidak perlu melibatkan user langsung di awal, jadi prosesnya bisa dilakukan lebih cepat dan dengan resource yang lebih sedikit. Selain itu, metode ini juga bisa digunakan di tahap awal pengembangan atau development. Jadi kita sudah bisa menemukan potensi masalah sebelum produk benar-benar digunakan oleh penggunanya. Heuristic evaluation juga membantu kita lebih fokus karena kita punya panduan yang jelas dalam mengevaluasi, dan kalau sering dilakukan, metode ini juga bisa melatih insting UX kita untuk lebih peka terhadap masalah usability. Menariknya lagi, metode ini tidak berdiri sendiri, tapi bisa dikombinasikan dengan metode lain seperti usability testing untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif di akhir. Namun ini juga tentu ada keterbatasannya. Yang paling penting, metode ini tidak bisa menggantikan user testing, karena pada akhirnya kita tetap butuh validasi dari user asli. Selain itu, hasil evaluasi juga sangat bergantung pada evaluator. Satu orang saja biasanya tidak cukup karena bisa jadi ada masalah yang terlewat atau malah muncul false alarm. Metode ini juga lebih fokus ke menemukan masalah, bukan langsung memberikan solusi. Dan kalau evaluator tidak punya pemahaman domain yang cukup, ada kemungkinan wawasan atau insight yang didapat jadi kurang akurat di akhir. Jadi bisa dibilang heuristic evaluation itu powerful untuk eksplorasi awal, tapi tetap perlu dikombinasiin dengan metode lain untuk hasil yang lebih solid dan insightful. The evaluation of access by KAI App. Sekarang kita masuk ke aplikasi yang akan kita bahas, yaitu Access by KAI. Access by KAI ini adalah aplikasi resmi dari PT Kereta Api Indonesia yang menyediakan berbagai layanan perjalanan kereta api dalam satu platform yang saling terintegrasi. Melalui aplikasi ini, user bisa melakukan banyak hal, mulai dari merencanakan perjalanan, memesan tiket, sampai mengelola perjalanan mereka dengan lebih praktis. Jadi bisa dibilang aplikasi ini berperan sebagai one-stop solution untuk kebutuhan perjalanan kereta api di Indonesia. Dan karena kompleksitas fitur dan banyaknya jenis layanan yang ada di dalamnya, aplikasi ini jadi menarik untuk evaluasi dari sisi usability. Di bagian ini, kita akan fokus pada satu flow spesifik, yaitu fokus di alur pembelian tiket KRL atau komuter lain. Jadi skop dari evaluasi ini memang sengaja saya batasi hanya pada journey pembelian tiket KRL-nya. Alasannya karena meskipun aplikasi ini mencakup banyak layanan, mulai dari kereta cepat sampai perjalanan kereta jarak jauh, KRL punya karakteristik yang menurut saya berbeda. Ini adalah layanan dengan frekuensi perjalanan tinggi setiap harinya, di mana user atau pengguna biasanya dalam kondisi terburu-buru. Dalam konteks seperti ini, bahkan delay kecil, misalnya kayak 1-2 detik, bisa terasa signifikan dan berdampak ke pengalaman pengguna aplikasinya. Nah, dari situ muncul pertanyaan, apakah flow pembelian tiket KRL ini sudah benar-benar efisien dan seamless? Jadi, objektif dari analisis ini adalah saya ingin mengurangi cognitive load, mempercepat proses transaksi, dan memastikan user bisa membeli tiket dengan lebih cepat dan tanpa hambatan. Kita masuk ke temuan pertama dari hasil evaluasi. Masalahnya adalah tidak ada informasi yang jelas di awal bahwa user harus mengaktifkan KIP sebelum bisa memesan tiket. Akibatnya, user baru menyadari hal ini setelah melewati beberapa langkah dalam proses pembelian yang dilakukannya. Dan di titik itu, mereka harus terpaksa keluar dari flow untuk mengaktifkan KIP terlebih dahulu. Menurut saya ini menciptakan pengalaman yang cukup mengganggu, karena user sudah invest waktu banyak dan langkah yang mereka sudah lakukan, tapi di akhir tidak bisa melanjutkan prosesnya sampai selesai. Kalau kita lihat dari sisi heuristik, ini melanggar beberapa prinsip.
Yang pertama, melanggar prinsip visibility of system status, karena sistem tidak memberikan informasi penting sejak awal. Kedua, melanggar prinsip recognition rather than recall. Kedua, melanggar prinsip recognition rather than recall, karena user dipaksa untuk menemukan sendiri requirement yang seharusnya bisa langsung diinformasikan di awal. Dan ketiga, ini melanggar prinsip error prevention, karena sistem tidak mencegah user masuk ke kondisi error sejak awal. Jadi inti masalahnya di sini adalah kurangnya komunikasi dari sistem yang akhirnya membuat flow jadi tidak efisien dan membingungkan bagi user.